Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Yang Pak. lain Baik, gimana? Pak. Oke, nggak ada yang sakit ya? Di Tuhan nggak ada. Tidak Pak. ada, Pak. Karena musimnya lagi lumayan. Lagi nggak? Iya, betul. Lumayan. Musimnya ini lagi musim-musim lagi buat orang nggak sakit. Kebetulan saya agak pindeng dikit. Nanti kalau misalnya kurang dengar, ya kurang kedengaran, nanti boleh kasih tahu ya. Oke, ada yang izin Pak Kristal untuk materi Tidak hari ada, ini? Pak. Oh, ada. Oke. Baru selesai kuliah sebelumnya ya? Lagi libur. Oh, lagi libur. Sebelumnya tadi nggak masuk, Pak. Oh, Sakit Ibunya ya. lagi nggak enak Bulanan. badan. Oke. Oke, nggak apa. Oke. Gimana progresnya tugas kalian di kelompoknya? Ada kendala nggak? Ada punya kendala? Belum ada, Pak. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Mudah-mudahan karena materinya juga banyak di internet. Kalian bisa cari materinya. Iya. Nanti bisa ditulis di referensinya ya. Dari mana? Iya. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Mas Alfat gimana timnya? Oh, ya nggak apa-apa, Pak. Maksudnya saya udah jadi, Pak, program. Cuma voucher doang belum. Iya. Oh, oke. Nanti Cuman dibuat kayak makalah gitu ya nanti. ada Ya. makalahnya juga, Pak. Kenapa? Ada makalahnya juga. Kayak dibuat kalian buat kayak gitu kan pasti kan dibuat tulisannya kan nantinya. Jadi ada dua. Kalian buat programnya, kemudian kalian buat bukan makalah resmi ya, makalah biasa aja. Itu tulisan biasa kayak kalian buat dari mana, kemudian nanti itunya apa namanya, codingannya ditaruh di situ, pasti kan dilampirkan kan. Nggak usah resmi-resmi, yang penting ada namanya, siapa yang di sana, dan Asma Alfat kemarin juga udah kasih tahu namanya timnya, siapa aja sih udah tahu. Kebetulan kemarin setelah UTS itu ada namanya, ini saya kasih info aja ya, ada namanya presensi terkait masalah kehadiran. Ini bukan saya yang mau, tapi yang mau adalah pihak kampus. Mau tidak mau saya harus memberikan apa adanya mengenai presensi kehadiran kalian. Karena ini terkait dengan terkait dengan pelaporan ke Dikti bahwa kalian itu benar belajar atau kuliah atau tidak. Itu sih hanya itu saja. Itu sih yang diminta oleh pihak kampus, ya udah saya terima apa adanya. Saya isi apa adanya. Karena kan saat ini selama saya mata kuliah saya mungkin nggak pernah absensi ya, karena saya absensinya ada bahwa buktinya adalah ketika kalian datang melalui Zoom ini, itu absensi saya. Itu aja sih. Kalaupun ada yang izin, bisa melalui Mbak Kristal, atau bisa melalui saya. Silakan. Tidak apa-apa ya. Tenang kok, yang hadir tidak mungkin saya bikin tidak hadir. Pastinya saya buat hadir lah. Karena hanya untuk laporan aja. Oke. Kalau tugasnya tidak ada kendala, berarti rata-rata sudah selesai ya. Oke. Pertemuan ke-10. Pertemuan yang membahas tentang break dan continue pada perulangan, pada saat proses perulangan atau looping. Baru kali ini Mas Alfat ya, terkait masalah perulangan. Jadi walaupun sedikit minggu lalu mengenai perulangan dikit, tapi tidak banyak yang dimaterikan ke dalam materi di perulangan tersebut. Nah, saya akan jelaskan mengenai break. Kalau break itu kan artinya adalah istirahat ya, benar ya? Artinya adalah istirahat. Tapi kalau break di dalam bahasa asing, artinya adalah berhenti sejenak, kemudian melanjutkan ke berikutnya. Itulah mengenai break. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ketika membuat perulangan,
terkadang ingin keluar dari perulangan sebelum waktunya. Ketika kalian membuat perulangan, pasti terkadang ingin keluar dahulu sebelum perulangan tersebut dilanjutkan. Atau pada saat dilanjutkan perulangan tersebut, kalian ingin keluar dari proses perulangan tersebut. Misalnya, terdapat kode program untuk mencari sebuah nilai di dalam array yang terdiri dari 100 elemen. Nah, jika ternyata nilai sudah ditemukan di posisi ke-43, maka sisa perulangan tidak perlu diperlukan lagi. Tidak perlu lagi. Alias adalah berhenti ketika atau keluar pada saat perulangan tersebut sampai ke titik 100. Maksudnya adalah seperti itu. Kenapa? Karena akan lebih efisien jika kita bisa langsung keluar saat itu juga. Dan inilah fungsi dari perintah break. Selesai. Tanpa harus melanjutkan ke posisi selanjutnya. Nah, pada saat posisi ke-43 tersebut, posisi 43 tersebut adalah, maka perulangan tersebut tidak perlu sampai ke titik yang terakhir. Itu. Jadi, pada saat apa? Pada saat ketika melakukan posisi ke-43, tidak lagi diperlukan lagi pada suatu posisi yang selanjutnya. Itulah fungsi dari break. Nah, ketika ketika kalian misalkan ingin keluar, contohnya pada saat posisi yang tadi 43 tadi, tidak perlu lagi ya melanjutkan sampai ke 44, 45 sampai ke 100, tidak perlu. Karena apa? Biar agar efisien dengan waktunya. Jadi ketika inilah disebut sebagai fungsi dari break itu tadi. Nah, secara sederhana, berarti kan break adalah perintah khusus yang dipakai untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya atau selesai. Mau tidak mau, perintah ini sangat diperlukan. Kenapa? Kenapa sangat diperlukan? Karena untuk efisien waktu. Tidak perlu lagi sampai ke titik yang terakhir. Kalau posisi terakhirnya diperlukan, misalkan adalah sebagai laporan atau apapun, ya dilanjutkan. Kalau tidak perlu ya fungsi break inilah yang diperlukan. Kita harus memaksa itu tadi. Dipaksa agar apa? Agar berhenti sebelum waktunya berhenti. Gimana rasanya? Misalkan kalian kuliah sampai di semester ke-8. Ternyata kalian dipaksa berhenti sebelum semester 8 tersebut. Atau pada saat di semester ke-7 kalian melakukan skripsi, misalkan. Kalian 8 semester. Kemudian di semester ke-7 kalian harus dipaksa untuk berhenti. Untuk apa? Untuk skripsi. Agar apa? Agar efisien waktu. Kalau ini kan baik ya. Harusnya ke-8, kemudian kalian harus berhenti di 7. Agar apa? Agar cepat melakukan skripsinya atau tugas akhirnya. Baik niatnya. Seperti itu. Tapi ini, yang ada di bahasa sesi ini adalah dipaksa. Ketika perulangan tersebut berhenti, harus dia mau tidak mau dipaksa. Itulah fungsi break. Nah, perintah break ini biasanya dipakai di dalam sebuah jenis perulangan, baik bentuknya for, baik bentuknya while, maupun bentuknya do while. Sudah kalian kerjakan lah ya kemarin, for, while, dan do while. Ditanyakan mengenai ini sebelum saya lanjut?
Silakan, boleh ditanyakan. Silakan jika ditanyakan. Silakan. Masih bingung ya? Oke, kalau saya lanjut. Nah, contoh misalkan dengan format menggunakan for di dalam perintah break. Nah, for kemudian start, kondisi incrementnya seperti apa, sampai dia menjadi sebuah kode program. Banyak tergantung kondisinya. Nah, jika kondisi yang kedua tersebut break selesai, berarti kan tidak perlu melanjutkan kondisi yang ketiga. Berarti secara tidak langsung ini dipaksa untuk diselesaikan di jam tersebut atau di waktu kondisi tersebut. Nah, kondisi inilah yang dilakukan pada saat apa? Pada saat yang sampai tidak posisi terakhir. Tidak sampai posisi terakhir. Maka kenapa? Maka yang dilakukan adalah pemaksaan. Tadi yang dijelaskan oleh Brik di awal. Dipaksa untuk selesai sebelum waktunya diselesaikan. Itulah fungsi dari break di dalam for. Perintah break di dalam for adalah seperti ini. For ketika untuk apa? Untuk melakukan kondisi yang pertama. Melakukan sebuah program. Jika kondisi kedua yang sudah selesai, sudah ditemukan, maka langsung dipaksa untuk berhenti. Tanpa harus melakukan kode program selanjutnya. Itulah fungsi break. Di dalam for tadi ya. Beda lagi misalkan dengan menggunakan while, dengan menggunakan do while, berbeda, masing-masing itu pasti berbeda-beda. Tergantung dari apa ketika perintah break itu dilakukan. Itu saja. Nah, dalam contoh yang tadi di atas, jika kondisi kedua itu sudah terpenuhi tadi ya, saya jelaskan, maka perulangan akan langsung berhenti, meskipun belum mencapai kondisi akhir tadi yang saya jelaskan. Ketika kondisi dua tersebut sudah selesai, sudah terpenuhi, sudah dikatakan benar, baik, tidak perlu lagi melakukan kondisi yang selanjutnya. Tidak perlu mencapai kondisi yang terakhir. Karena apa? Karena ini akan terjadi namanya tidak efisien dengan kondisi waktu tadi. Nah, contoh lagi misalkan dengan sebelum kita masuk ke dalam perintah break yang ada di dalam contoh perulangan di samping, ya. Ini adalah ketika menampilkan sebuah penambahan angka. Sama, integer main, integer i for ketika i sama dengan 1 i increment 1 dari 10 i plus plus incrementnya.
ini lebih kecil sama dengan dari 10, berarti harus kurang dari 10. Nah, printf ketika persen i plus persen i, ya tadi misalkan 1 plus 1 berapa sama dengan penambahan i increment tersebut, maka hasilnya apa? Ini adalah menggunakan menampilkan sebuah penambahan angka di dalam for sebelum melakukan perintah break. Contoh hasilnya seperti ini. Sebelum masuk ke perintah break itu, silakan mungkin boleh dikerjakan. Nanti kalau sudah menggunakan break bagaimana? Silakan. Ya, silakan. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Hasilnya seperti ini. 1 plus 1 sama dengan 2 sampai dia menuju yang ke 10. Berarti secara otomatis tidak bisa lebih dari 10. Hanya sampai 10 saja. Hasilnya seperti ini nanti. Kalau hasilnya beda berarti ada yang salah. Nah, membuat sebuah contoh tadi dengan menggunakan perulangan for. Tentunya adalah kita membuat daftar penambahan, misalkan 1 plus 1, 2 plus 2, sampai ke 10 plus 10. Nah, sekarang, jika tadi sudah selesai yang tadi ya, tes selesai belum Mbak Nesta, Mbak Mas Hafid, Mas Alfat, Mbak Kristal, Mbak Yuni? Udah, Mbak. Udah. Oke. Sekarang kita masukkan perintah break-nya. Tadi kan belum menggunakan perintah break ya. Kalau misalkan menggunakan perintah break, bagaimana? Coba ditambahkan di situnya saja.
Mas Alfat gimana hasilnya? Sama atau beda? Beda. Beda. Bedanya di Sampai 5 doang kan? yang pertama tadi beda, yang kedua beda. Kalau menggunakan break. Iya beda. Tahu perbedaannya ya Mas berarti ya. Kita Pak. Kayak yang lain. Kristal Jangan nih. sempat. Kristal coba. Saya pakai HP, Pak. Bisa nggak tapi beda nggak Mas? Bisa. Beda atau sama Beda. hasilnya? Iya. Bedanya di mana Mbak? Di Mas yang Alfat tuh yang nyuruh ya, bukan saya yang nyuruh. Oke, yang lain? Ada yang sama hasilnya? Nah, sebenarnya hasilnya kayak gini. Kelihatan nggak sama kalian? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oh, ini hasilnya. Sama dengan yang tadi atau beda? Beda Pak. Inilah yang digunakan sebagai fungsi dari atau perintah dari break. Dipaksa. Sama seperti kalian misalkan. Kalian disuruh sama pihak kampus 8 semester. Ya. Saya kasih tahu ya, misalkan kalian 8 semester. Kemudian kalian dipaksa nih sama pihak kampus juga. Tolong dikerjakan selama 7 semester saja. Oh, tidak mau dong. Kalian ini ada berapa? Ada 16 orang. 16 orang ini dipaksa. Harusnya ketentuan panduannya adalah 8 semester. Kalian dipaksa pihak kampus agar apa? Agar cepat selesai. Dengan cara apa? Dengan cara 7 semester. Kalian akan pikir secara apa nih? Secara apakah, secara logika kah, atau bagaimana? Tergantung, masing-masing orang pasti berbeda-beda. Kalau secara logika, tuntutan ini benar. Karena apa? Agar mempercepat kalian lulus. Selesai dari kuliah. Tetapi, kalian juga berpikir caranya bagaimana agar mencapai posisi tertentu. Maksudnya adalah ketika kalian harus sampai 7 semester tersebut selesai, kalian pasti akan berpikir caranya gimana? Caranya seperti apa? Melakukan hal tersebut. Apakah saya bisa sampai 7 semester tersebut dengan menggunakan skripsi apapun itu? Silakan. Tidak ada yang apa? Tidak ada yang melarang. Silakan. Apapun itu. Selesai, diselesaikan pada saat itu juga. 7 semester. Mungkin ini bukan hanya tuntutan dari pihak kampus ya, mungkin tuntutan dari orang tua kalian juga. Misalkan, Dana, tolong diselesaikan dong 7 semester. Berarti kan mau tidak mau kan diselesaikan 3,5 tahun, bukan 4 tahun. Efisien waktunya? Efisien. Ada waktu 6 bulan yang perlu di-efisien oleh kalian. Anggaplah 1 semester itu 6 bulan lah. Sebenarnya aslinya kan 3 bulan.
3 bulan dengan libur berarti kan 1 bulanan, berarti kan sekitar 4 bulan lah. Sudah selesai. Ya kan? Sudah selesai oleh kalian. Dalam jangka waktu 6 bulan, berarti kan tidak mau kan mengurangi budget kalian kuliah, ya kan? Sudah efisien dengan waktu, kalian bisa selesai tepat waktu, seperti itu. Bukan tepat waktu sih, selesai pada saat sebelum waktunya. Tuh. Tapi itu apa ya? Kalau pada saat ini belum berpikir seperti itu sih. Nanti kalau kalian sudah berpikir di semester 5, saya akan berpikir seperti itu. Kalau saat ini kalian menjalani ya seperti biasa dulu aja. Nggak usah dituntut, Bu, Pak, nggak usah dituntut dulu untuk selesai. Yang penting saya bisa jalanin dulu sampai titik terakhirnya. Yang repot adalah kan ketika orang tua kalian. Kamu sih nggak apa-apa, mau lebih dari 8 tahun, mau lebih dari 4 tahun. Itu tergantung kalian. Sama ketika melakukan perintah break ini. Belum sampai angka 10, ternyata selesai di angka 5, diberhentikan. Diselesaikan pada saat itu juga. Dengan cara apa? Dengan cara dipaksa. Yang dilakukan di sini adalah ketika baris ke-8, ya, kondisi if I sama dengan 5, berarti adalah ketika jika kondisi yang terpenuhi di posisi yang bernilai 5, maka perintahnya break tersebut selesai tanpa harus menunggu sampai posisi yang ke-10. Artinya apa? Artinya dengan cara hal tersebut, ini bisa kalian ubah kok, silakan. Tidak hanya 5, 6, 7 pun bisa kalian ubah tergantung dari kondisinya. Kalau diubah, maaf, kalau diberhentikan pada saat itu juga, berarti efisien waktunya adalah 5 kali untuk melakukan perulangan. 5 kali. Ada 5 kali yang sudah selesai, ada 5 kali yang belum selesai. Tapi sudah diselesaikan di posisi yang ke-5. Ya sudah, berhenti. Atau samalah kalian misalkan kalau masih main ya, mudah-mudahan sih udah nggak main. Mainnya dalam bentuk positif bukan negatif. Bentuk positif misalkan kalian main bola, main sepak bola di lapangan. Sebelum waktunya maghrib, biasanya kan kalau maghrib itu kan ditandakan sebagai selesainya pertandingan. Bisa kayak gitu. Kalau dulu waktu kalian kecil lah bisa kayak gitu. Harus udah pulang tanpa harus menunggu sampai maghrib. Kalau biasanya kan kalau anaknya agak ngeyel juga, ketika maghrib Allahu Akbar, selesai, ya sudah selesai. Ini belum waktunya. Belum waktunya maghrib, kalian sudah selesai, dipaksakan. Ayo, kita melakukan pemrograman ini. Pemrograman ini dilakukan adalah ketika kalian adalah posisi misalkan harus sampai posisi yang di tengah-tengah. Misalkan tadi sampai posisi yang ke-5 itu kan tengah-tengah, 5 atau 6 itu di posisi yang tengah-tengah. Diselesaikan di situ juga tanpa harus melanjutkan posisi yang ke-7, ke-8, 9, ke-10 sampai posisi yang terakhir tersebut. Tidak perlu. Posisi tengah sudah selesai, ya sudah, diberhentikan. Ternyata apa? Ternyata break bisa diberhentikan. Walaupun tadi di awal adalah harus dipaksakan. Ini berlaku untuk siapa? Untuk apapun. Tidak hanya dalam bentuk penambahan angka, pengurangan pun juga bisa pembagian. Perkalian atau apapun. Atau bahkan hal yang lain bisa. Tergantung dari kondisinya. Tergantung dari kebutuhannya. Dalam melakukan proses pengerjaan pemrograman. Nah, sebagai tambahan, pada saat posisi pemeriksaan kondisi ini bisa berpengaruh kepada tampilan akhir. Ya. Sama nih seperti yang tadi. Jadi ini agak kurang, agak tipu nih. Harus satu lagi sampai ke-5.
Berpengaruh pasti berpengaruh pada tampilan. Kenapa? Karena dipaksakan pada saat posisi kelima tersebut diselesaikan, tanpa harus melanjutkan sampai terakhir. Ya namanya saja menggunakan break, gitu. Beda dengan tidak menggunakan break misalkan. Kalau menggunakan break ya pasti harus diberhentikan, diselesaikan di saat itu juga. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Atau mungkin masih bingung, silakan. Silakan, selain Mas Alfat. Silakan kalau masih bingung. Oke, saya lanjut. Nah, bisakah Anda menjelaskan kenapa perulangan berhenti pada posisi yang keempat, bukan kelima? Padahal kondisi yang dipakai tetap sama, yakni if I sama dengan 5 break. Ya, ada yang tahu? Kenapa? Mbak Kristal tahu kenapa? Ini printf yang ketujuh. Inilah bagiannya. Printf ketujuh ini adalah posisinya ada di akhir tadi, setelah break. Berarti secara tidak langsung printf ini berpengaruh pasti. Di sini tujuan berpengaruh kepada tampilan akhir, karena printf-nya itu dilakukan setelah break, bukan sebelum break. Itulah perbedaannya. Kondisi perulangan pasti berhenti di angka 4, pasti. Karena apa? Karena tadi printf-nya dilakukan pada saat posisi setelah break, bukan sebelum break. Sudah selesaikan sampai ke 5, break, kemudian diberhentikan di 4. Itulah perbedaannya. Nah, ini terjadi karena apa? Karena perubahan posisi tadi yang saya bilang printf-nya. Sebelumnya printf tersebut ditulis sebelum kondisi I tersebut dilakukan atau sebelum break. Ternyata ini dilakukan setelah if, ya. Setelah if kemudian dilakukan lagi setelah break. Artinya apa? Artinya ketika variabel counter I tersebut naik menjadi 5, perintah printf-nya akan tetap diproses terlebih dahulu setelah perintah break tersebut dijalankan. Itulah perbedaannya. Kenapa? Pasti. Boleh kalian coba yang ini. Kalau hasilnya sama berarti benar, kalau hasilnya salah berarti ada yang salah. Silahkan coba.
Ada yang sama dengan hasil programnya? Sama kayak yang sebelumnya ya, Pak? Hasilnya? Iya. Beda. Hasilnya sebenarnya kayak gini. Yang ini. Iya, itu. Iya, sama. Kalau yang ini beda nggak? Kalau yang ini adalah, ini yang tadi saya jelaskan. Posisi printf-nya sebelum dilakukan kondisi if. Dan sebelum dilakukan kondisi break. Nah, kalau ini dilakukan setelah kondisi break maupun kondisi if yang tersebut dilakukan. Hasilnya 4. Coba Mbak Kristal, beda atau enggak? Iya, 4 Pak hasilnya. Beda ya Mbak? Iya, beda. Nggak apa-apa. Oke. Ini hasilnya seperti ini, tadi saya jelaskan. Kalau kondisi if-nya tersebut atau kondisi break-nya tersebut dilakukan sebelum printf dilakukan, berarti kondisinya adalah 5, sampai di angka 5 saja. Tapi kalau kondisinya if maupun break-nya dilakukan setelah printf itu dilakukan setelah keduanya tersebut, berarti kondisinya adalah hanya bisa sampai ke angka yang keempat. Itulah perbedaannya. Jadi ada 2 perbedaan. Tadi yang saya jelaskan di awal, secara tidak langsung ada 3 yang kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan, nggak apa-apa. Kalaupun enggak, nanti kalian bisa lihat di slide-nya. Sudah saya kirimkan juga. Itu hasilnya. Tenang kok, nggak ada tugasnya hari ini. Minggu depan ada tugasnya. Gitu. Jadi, hal tersebut dilakukan pada saat kondisi break-nya. Setelah break tersebut baru melakukan untuk printf-nya. Tetapi kalau belum melakukan break, dilakukan sebelum break, maka kondisinya adalah sampai ke titik yang kelima. Nah, dari kata-kata ini, dari kalimat ini, dapat disimpulkan bahwa ini akan terjadi perubahan atau perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Sama, hampir sama, hanya beda 1 titik saja. Itu. Nah, sedangkan, saya lanjut ya, sedangkan pada program, ketika kita atau I baik ke yang kelima, maka langsung break tanpa sempat menjalankan perintah F. Ini dikarenakan perintah F ditulis setelah pemeriksaan kondisi tersebut dilakukan. Maksudnya ketika break tersebut sudah dilakukan, lalu printf-nya juga tetap berjalan. Tetap akan jalan. Karena apa? Sebagai posisi yang terakhir setelah kondisi break dilakukan, pemeriksaan break sudah dilakukan. Lalu pemeriksaan printf-nya baru dilakukan kondisinya. Itulah perbedaannya. Sebagai penutup, ya, penggunaan break dengan penggunaan perulangan while. Bukan penutup sih sebenarnya. Sama. Hasilnya pasti akan sama. Kalau tadi menggunakan for, ini menggunakan while. Oke. Berikan kerjakan yang menggunakan while. Apakah sama hasilnya seperti yang di samping ini? Atau berbeda? Silakan. Kalian di luar kota semua ya? Ya, Pak. Yang paling jauh selain Mbak Manda? Saya Pak Manado. Yang di daerah Jabodetabek ada berapa banyak di kelas ini Mbak Kristal? Kurang tahu sih, Pak. Sisi pengennya sebelum menutup tahun ini pengen ketemu kalian.
pengennya Hmm. terserah kalian yang menentukan mau ketemu di mana. Karena kan ada lumayan, karena ini mau tidak mau kan nanti sampai ke akhir tahun tetap melakukan ini ya, tetap melakukan apa? Tetap melakukan kuliah online ya. Kalau tidak salah nanti, kalau tidak salah itu untuk UAS-nya maaf, UAS-nya itu di menjelang akhir Januari kalau nggak salah. Karena masih ada pertemuan sekitar 6 pertemuan lagi. Nah, saya pengennya kali ini di akhir-akhir tahun, ya, pengennya ketemu kalian langsung. Maksudnya bukan dalam keadaan kuliah, biasa aja. Kayak gitu pengennya. Tapi tadi Mas Hafid, Mbak Manda, kebetulan di luar kota, lumayan jauh dari Tangerang Selatan. Mungkin boleh di ini sih Mbak, Kristal di absensi juga terkait tempat tinggalnya. Kalau misalkan sedang nggak kos di Jakarta, nggak kos di Tangerang Selatan ya nggak apa-apa. Jadi kita bisa ketemu. Saya makan waktunya senggang lah di luar kuliah ya, biar saling kenal. Selama ini kalian sudah ada pertemuan atau sebelumnya sudah atau belum satu kelas? Saya belum, Udah, Pak. Pak. Oh udah Mas Alfat. Sama siapa? Sama siapa Sama tuh? ini Maulana Yusuf mana orangnya? Ngomong gue. Saya kira sama Mbak Kristal. Duh, saya di Bandung, Pak. Oh di Bandung Mbak Kristal. Iya. Jangan, kalau di luar kota jangan, saya nggak boleh karena udah mulai melakukan PPKM level 3 kalau nggak salah. Yang rumah, yang tempat tinggalnya daerah Jakarta, daerah Tangsel dan sekitarnya aja lah. Nggak apa-apa. Kebetulan juga saya sama kelas kakak kelas kalian juga begitu. Tapi waktu itu momennya adalah ketika pada saat buka puasa sih, buka sama jadinya dengan beberapa kelas. Jadi kalau ini silakan. Kalau Mbak Kristal di Bandung nanti siapa yang koordinasi nih? Jauh kan? Yang mudah-mudahan bisa ditemukan dengan kalian semua lah nantinya. Oke, lanjut lagi. Sudah ada yang bisa? Hasilnya apa? Bisa, Pak. Sama hasilnya atau beda? Sama, Pak. Sama. Sama yang di mana, Mbak? Sama yang di Bapak itu. Oke, saya jelaskan. While juga sama, hampir seperti perulangan sebelumnya. Perulangan for, while, do while. Mereka punya visi masing yang berbeda-beda. Perintahnya berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama. Nah, tadi yang Mbak Alisa, kalau sama misalnya seperti di printf juga ditaruh setelah sebelum if, setelah while, pasti posisinya juga akan sama-sama dalam penghitungan yang kelima. Nah, karena ini dengan menggunakan printf-nya setelah break, maka while maupun for berarti sama fungsinya. Walaupun secara apa ya, deskripsinya perbedaan pasti ada. For untuk apa, while untuk apa, do while untuk apa, tergantung dari kondisi masing-masing, kebutuhannya masing-masing lah, seperti itu. Karena saya bilang apa tadi, kondisinya maupun kebutuhan masing-masing adalah yang tahu adalah kalian, yang tahu adalah kalian sendiri. Ketika melakukan proses tersebut, proses-proses inilah dalam melakukan for, while ataupun do while dalam posisi perulangan pasti sama. Beda lagi kalau tidak menggunakan break, rasanya kan berbeda. Karena yang menggunakan break selesai, ya pasti akan sama posisinya. Karena masing-masing perintah tersebut memiliki keunggulannya masing-masing, memiliki kelemahannya masing-masing. Tidak semuanya sama seperti yang kita pikirkan, tidak.
Saya lanjut. Nah, di sini kita mencoba untuk mengkonversi perulangan for sebelumnya, yang sebelumnya menjadi perintah while. Karena apa? Karena perintah printf tersebut juga ditulis sama setelah perintah break dilakukan. Maka penambahannya pun akan menampilkan yang sama, yaitu adalah nilai 4. Sama. Nah, perintah break, ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan. Atau mungkin penjelasan saya kurang jelas, silakan. Masih bingung atau enggak perintah break-nya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke perintah continue. Nah, perintah continue hampir mirip seperti perintah break. Hanya saja, pada saat perintah break di perulangan tersebut langsung berhenti, untuk perintah continue akan melakukan atau lompatan melewati satu kali proses iterasi saja. Yang dibilang continue itu kan selanjutnya artinya. Dengan melakukan proses satu kali saja setelah proses iterasi dilakukan. Contoh dengan menggunakan menggunakan for. Pada saat posisi penggunaan continue tersebut dilakukan, for sebuah kondisi pertama dengan increment, lalu kode program. Jika kondisi yang kedua melakukan tersebut, maka dilakukan adalah continue, atau setelah continue tersebut dilakukan program selanjutnya. Agak berbeda dibandingkan dengan break tadi. Kalau di break tadi kan, jika kondisi kedua tersebut sudah dilakukan, maka break atau selesai. Harus dipaksa. Tetapi kalau continue, lebih kepada melakukan program selanjutnya. Berbeda-beda, tergantung kebutuhan. Kalau sudah melakukan continue ini. Misalkan, kita membuat sebuah perulangan 1-10, lalu terdapat sebuah kondisi jika I sama dengan 5, maka continue. Nah, continue inilah yang menjadikan variabel counter I tersebut bernilai sampai ke angka yang ke-5. Lalu kode program yang ada di bawah perintah continue tersebut akan dilewati dan diproses selanjutnya kepada perulangan yang ke-6. Kalau continue seperti itu. Nah, kondisi nilai angka ke-5 tersebut bisa dilakukan ya sampai yang ke-6, ke-7, ke-8 jikalau continue tersebut dilakukan. Nah, jikalau menggunakan break-nya saja tadi, berarti selesai di situ saja. Tapi kalau continue lebih dilanjutkan ke-6, ke-7, ke-8, tergantung perulangan yang keberapa pun itu akan dilakukan. Contoh dengan menggunakan break. Contoh seperti yang tadi, seperti contoh perintah yang di break tadi. Dengan menggunakan for sama normal tanpa ada perintah continue. Tanpa ada perintah continue. Ya. Pasti hasilnya sama, 1 sampai ke 10. Nah, jikalau continue tersebut dilakukan, hasilnya seperti apa? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, boleh dikerjakan. Silakan.
Mbak Kristal, Mbak Dewi sudah keluar ya? Iya, Pak. Oke, oke. Siap. Ada yang sudah selesai? Hasilnya apa? Sampai Hasilnya 20 ya Pak terakhir. Hasil 20? Iya Pak, yang 20, terakhir. 10 tambah 10, 20, Pak. Iya Pak, Bener nggak? kurang kelihatan Pak. Oh, nggak kelihatan. Aja nggak kelihatan. Angka 5 plus 5-nya nggak ada ya, Pak? Ya bener. Langsung ke 6 jadinya. Kenapa Mbak? Ada yang tahu kenapa? Jangan Alfat. Ada yang tahu nggak kenapa? Continue-nya setelah if ya, Pak? Bener nggak? Ikut ini bener setelah if. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Selain Mbak Elisa. Mbak mana tadi? Gara-gara di skip ya Pak. Sebenarnya sih Mas Alfat bener jawabannya. Bukan karena di skip sih Mas. Jadi gini, jelasin. Sama ya seperti yang tadi ya. Bener nggak? Nah, perbedaannya adalah bener tadi yang Mbak Lisa. Bener. Kunci itu setelah if. Bener. Printf-nya ini yang dilakukan setelah continue. Kalau printf tersebut dilakukan setelah for, itu pasti akan sama hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke 10. Bener Mbak, bisa bener. Mas Alfat bener di skip. Di skip adalah melakukan printf-nya setelah continue tersebut. Kalau printf-nya tersebut dilakukan setelah for, ya, dia akan berbeda hasilnya. Coba kalian taruh printf tersebut setelah for. Sebenarnya sama seperti yang tadi.
Saya juga sebenarnya iseng, bukan iseng sih, sebenarnya saya nyari materi ini tuh juga sambil ngerjain, saya kerjain, kayak gitu juga sama. Awalnya juga pasti bi. Nah, ini di sini ya. Kelihatan lah ya dengan kalian ya di layar. Nah, if I sama dengan 5, kemudian continue, atau pada saat melakukan satu kali langkah melewati, maka apa? Maka printf tersebut dilakukan setelah continue. Ada di sini namanya kurung tutup. Nanti samanya kurawal tutup di sini tuh. Kurawal tutup kelihatan ya. Nah, kurawal tutup selesaikan, tutup, kemudian dilanjutkan ke printf-nya. Kalau printf tersebut dilakukan sebelum continue, pasti hasilnya tidak akan ada. Pasti hasilnya akan ada angka 5. Itu kan hasilnya. Bener nggak di kalian? Coba kalian taruh di printf tersebut sebelum if-nya. Gimana hasilnya? Ya sama atau enggak? Nggak apa-apa, ini bukan tugas kok. Nggak, ini kan hanya untuk latihan kalian. Nah, di dalam kode program ini, yang baris ketujuh adalah if-nya tersebut sudah melakukan kondisi terpenuhi. Karena apa? Karena variabelnya sampai hanya angka kelima. Angka kelima, tetapi hanya bisa dilakukan sampai 4 kali saja. Angka 5-nya tidak ada. Karena printf-nya dilakukan setelah continue tersebut. Itu perbedaannya. Yang tadi saya jelaskan. Nah, benar nggak? Nah, perintah printf-nya tadi, yang tadi saya jelaskan, itu akan dilompati. Karena apa? Printf-nya tersebut dilakukan setelah continue. Berarti ini dilompati oleh si continue tersebut dilakukan satu kali saja. Satu kali, kemudian kok tiba-tiba angka 5 plus 5 sama dengan 10 nggak kelihatan di daftarnya ya. Berarti lompatannya itu sudah benar, sudah sesuai. Kenapa? Karena sudah terpenuhi. Gimana kalau belum terpenuhi? Saya akan tahu seperti apa kondisinya. Dari Mbak Lisa, Mas Alfa, sudah benar. Jawabannya sudah benar. Ada yang saya salahin, benar kok jawabannya. Hanya saja butuh penjelasan yang secara detailnya. Seperti apa? Sebenarnya sih secara tidak langsung saya sedikit kasih tambahan ke kalian lah, istilahnya seperti itu, dengan menggunakan bahasa tersebut. Karena nanti ketika kalian jangan kan ketemu saya nanti, kan ketemu dosen yang agak mungkin killer. Kalau kalian tahu ya kan, guru killer juga ada, dosen killer juga ada. Tergantung dosennya, tergantung pengajarnya. Cara menjelaskan inilah yang diperlukan oleh kalian sebenarnya. Kalian sudah tahu nih tadi, Mas Alfa sudah benar, skip Pak, benar. Mbak Lisa, ujian tersebut dilakukan setelah itu benar. Tapi dengan menggunakan bahasa apa? Dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan di logiknya tadi. Yang sudah saya jelaskan di awal kali pertemuan. Teknologi informasi lebih banyak kepada detail logik atau logika. Khusus untuk teknologi informasi. Bukan khusus untuk berpacaran. Bukan. Khusus untuk teknologi informasi dengan logika. Karena apa? Banyak menggunakan matematika, fisika, kimia.
Waktu saat sini sih kalian belum ketemu pasti dengan mata kuliah tersebut. Pasti sewaktu-waktu akan ketemu nanti. Aljabar linear kalian sudah ketemu pasti. Betapa rumitnya? Rumit, pasti rumit. Itu tapi harus dijalani memang. Untuk dunia teknologi informasi itu sangat dijalani, sangat-sangat diperlukan. Walaupun nanti ketika kalian sudah ke dunia pekerjaan akan berbeda. Sampai di sini tanyakan tidak? Silakan kalau tanyakan. Oke, silakan. Mbak Manda, Mbak Lisa, Mas Alfat, Mbak Kristal, Mbak Fanya, Mbak Nesta, Mas Iqbal, Mas Adrian, Mbak Putri, Mas Lukman, Mbak Sahla, Mbak Aulia, Mas Maulana, Mas Hafid, Mbak Yuni, silakan ditanyakan. Mbak Widuri, silakan kalau ditanyakan. Kalau masih bingung nggak apa-apa, tanya aja. Daripada nanti kalian tanya chat ke WA saya, malah akan kalian bingung nanti saya jelasinya. Silakan. Oke, ada 18 orang ya yang masuk ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, saya punya jawaban ini. Ada yang tahu jawabannya? Saya punya soal kayak gini. Ada yang tahu jawabannya enggak? Salahnya di mana? Kemudian benarnya di mana? Ada yang tahu? Mas Alfat, tahu jawabannya? Posisi printf-nya, Pak, Kenapa? di atas perintah continue. Itu aja jawabannya. Kalian tahu selain Mas Alfat? Tadi Mas Maul yang jawab. Kenapa, Mas? Oh, nggak tadi Maulana Yusuf yang jawab bukan saya. Oh, Maulana. Terus Alfat jawabannya apa? Nggak ada, Pak. Gak ada jawaban. Gak ada salah. Ada yang tahu nggak salahnya di mana? Nggak tahu. Oke. Berarti ini benar ya? Atau salah? Dari 18 orang yang jawabnya benar, berapa orang? Ada yang tahu nggak jawabannya? Mas Alfat masih bingung. Sebenarnya mudah. Apa? Jadi Mas Maulana katanya printf-nya dia sebelum continue. Bener nih Mas, bener. Kalau saya bilang bener, printf-nya di atas continue bener. Yang salah adalah
Setelah continue ini tidak ada pernyataan program lanjutan. Bener ya? Bener nggak, Salvat? Iya, Pak. Harusnya ada. Printf ini sudah benar. Nggak salah. Bener. Tetapi di sini ada namanya continue. Ingat, bukan break. Continue. Harusnya setelah continue itu ada namanya pernyataan atau program lanjutan dari yang sebelumnya. Tuh. Nah, satu lagi. Kenapa hasilnya 5+5 ini tetap tampil? Kalian tahu nggak? Kenapa? Karena belum ngelewatin cek ya, Pak. Belum ngeliatin if ya. Bener nggak? Salah. Nggak apa-apa. Dia akan tetap tampil. Bener. Masalah tadi dong. Sebenarnya print ini sudah dilakukan. Tetap melalui if-nya tadi ya. Tetap tampil. Sebenarnya jawaban ini tuh sudah kalian kerjakan sebelumnya tadi. Yang tadi saya jelaskan. Harusnya setelah kunci ini juga ada namanya pernyataan programnya, kemudian kalau misalkan tetap 5+5 tetap tampil, berarti kan ini ya dilanjutkan selesai. Tidak dengan break tadi. Sudah ada kondisinya, padahal di posisi ke-9 itu ada continue. Sama. Hasil tetap akan dilanjutkan. Kecuali tadi, kalau printf-nya dilakukan pemeriksaan setelah continue, ya, maka hasilnya adalah pasti akan ada yang dilompati. Kalau ini tetap 5+5 tetap dilakukan berjalan, ditampilkan, berarti continue tersebut ya dianggap seperti selanjutnya saja, tetap berjalan, tidak ada pemotongan atau lompatan di situ. Nah, secara logika, ya, pada perulangan break juga berlaku di sini. Kenapa saya bilang berlaku di sini? Ya anggaplah dalam kode di atas tadi, printf itu berada sebelum perintah continue. Akibatnya meskipun perintah continue dijalankan saat i bernilai 5, namun perintah printf sudah terlanjur diproses terlebih dahulu, ini akan terus berjalan. Harusnya kan ada pernyataan setelah continue, harusnya. Tetapi printf yang tadi sudah dilakukan di awal, diproses di awal, diperiksa di awal, sebelum proses continue tersebut dilakukan. Ya akan tetap lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sesuai dengan waktu. Kecuali printf tersebut dilakukan di setelah continue tadi. Akan ada lompatan 1 kali setelah proses yang keempat tersebut. Sama saja kalian kerjakan seperti yang tadi di awal. Sama, hampir sama. Tadi saya jelaskan, 5+5 akan tetap muncul, akan tetap tampil. Karena apa? Ini menjadi catatan penting bahwa pada saat merancang sebuah kode program yang melibatkan perintah continue, karena posisi peletakan perintah tersebut sangat berpengaruh pada hasil akhir. Pasti. Itu udah pasti. Hasil akhir. Karena walaupun dilibatkan continue tersebut setelah kondisi, sebelum pemeriksaan printf tersebut dilakukan, itu kan tetap berjalan. Sampai di sini ada ditanyakan tidak? Atau mungkin masih bingung? Silakan.
sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Masih bingung Mas Alfat? Oke, saya anggap sudah bisa. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap sudah bisa. Nah, selanjutnya adalah menggunakan do while. Ada yang tahu jawabannya apa? Silakan mulai kerjakan. Ada yang tahu jawabannya? Untuk jawabannya ini. Ada yang sama nggak? Atau ada yang beda? Ya, saya jelasin. Do seperti dengan do while seperti dengan while tadi. Nah, integer i sama dengan 0, do ketika melakukan increment. Jika i sama dengan 5, maka continue. Printf-nya tetap ada di bawah. Persen i plus persen i sama dengan persen i. Sama saja dengan i plus i. While tersebut kurang dari 10. Berarti hanya mentok di angka 10. Jawabannya seperti ini. Yang menjadi tanda tanya adalah kenapa 5 plus 5 tidak muncul di sini. Jawabannya sama seperti yang tadi. Printf-nya tersebut dilakukan setelah proses continue. Kalau dilakukan sebelum proses continue tersebut, atau sebelum proses if-nya tersebut, maka hasilnya tetap akan sama. 5 plus 5 akan muncul di situ. Itulah perbedaannya. Sebenarnya bersama. Sebenarnya prosesnya sama, seperti yang tadi. Kalaupun continue itu akan dilakukan sebelum atau setelah, itu akan berpengaruh pada posisi akhirnya, atau nilai akhirnya lah, saya anggap. Ya, sama seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah perintah continue di dalam perulangan do while maupun while, posisi peletakannya perintah increment tersebut juga sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Pasti. Increment. Sama berpengaruhnya. Pasti.
Karena apa? Ini sangat berpengaruh pada hasil akhirnya tadi. Seperti itu. Nah, contoh kasus nih. Ada yang bisa nebak hasilnya apa? Silakan kalau bisa nebak hasilnya. Yuk, jangan diam aja. Silakan kita. Boleh kasih jawaban. Kalau salah nggak apa-apa. Ada yang tahu jawabannya? Yang tahu nggak jawabannya ini? Mas Alfat, tahu jawabannya apa? 0 plus 0 sama dengan 0 bukan Pak, tapi terus gak ada akhirnya gitu. Iya benar Mbak Krista. Kenapa nggak ada akhirnya Mbak? Udah tahu? Belum Pak. Tapi Mbak Krista udah tahu jawabannya itu tadi. Iya udah. Sebenarnya Mbak Kristal sudah tahu nih jawabannya. Pasti tak akan tahu dia di mana posisi letaknya. Kenapa? Karena tidak ada increment tadi. Di sini tidak ada increment ya. Setelah Plus-plusnya ya Pak. Iya betul. Terus jawabannya adalah ini, infinity loop. Dia tidak akan pernah berakhir sampai kalau titik tersebut dilakukan. Itu tadi. I plus-plusnya tadi. Putar aja terus seperti itu. Sebenarnya buat jawabannya Mbak Kristal ini udah tahu jawabannya, tapi tinggal menjelaskannya saja. Tahu bahwa itu akan tidak akan berhenti, pasti tidak akan berhenti kecuali keluar dari programnya. Ini akan terjadi kok dengan kalian. Kalau misalkan kalian lupa dengan bukan while, terus tiba-tiba tidak menggunakan i++, ini akan terjadi dengan kalian. Biasanya pasti. Karena logika satu, logikanya adalah ketika ada salah satu titik koma atau apapun itu tanda seru, kemudian atau apapun itu, kalau salah satu ada yang kurang, maka prosesnya akan terkendala di situ. Kendalanya apa? Dia atau si program tersebut tidak akan muncul seperti sesuai dengan tampilan. Si Mbak Kristal tadi sudah tahu jawabannya. Jawabannya 0 plus 0, Pak. Dia akan terus-menerus berjalan sampai dia tidak berhenti. Benar jawabannya. Tidak salah, benar. Dan itu terjadi. Itu yang disebut sebagai infinity loop. Jalan terus. Nah, ini terjadi karena apa? Karena variabel i yang bernilai 5 tadi, perulangannya tersebut akan terus berputar. Nah, karena apa? Karena tidak ada increment. Increment ini tidak bisa dieksekusi. Harusnya ya ditulis setelah perintah konjek tersebut dilakukan. Kalau increment tersebut tidak dilakukan, maka akan terus-menerus berjalan. Tidak akan ada akhirnya di situ. Itulah infinity loop. Secara logika kalian sudah tahu jawabannya sebenarnya. Kalaupun saya kasih soal yang salah pun kalian akan tahu jawabannya pasti, saya yakin. Nah,
setidaknya saya menjelaskan hal ini bisa kalian terima. Takutnya saya sudah menjelaskan panjang lebar, kalian masih bingung. Yang saya takuti itu saja. Kalau masih bingung, kalian belum ngerti, itu jadi kendala buat saya sebenarnya. Ini, seperti saya bilang, kata kuncinya adalah perhatikan logika programnya. Baik dalam perulangan while, do while, ataupun for yang melibatkan perintah continue ini sangat diperhatikan. Harus diperhatikan. Ya. Jangan sampai ada salah satu titik koma yang tidak dilakukan, kemudian continue tetap berjalan, seperti itu. Atau bahkan break-nya ya sudah selesai di situ saja. Tergantung dari kebutuhannya kalian masing-masing. Nah, biasanya kalau kalian nih, karena saya UASnya biasanya adalah seperti tahun lalu, UASnya adalah online, karena saya kasih waktu. Nah, kalau misalkan kalian dibuatnya offline, ini akan kelabakan biasanya, karena hanya waktu 2 jam saja untuk mengerjakan ini. Jangankan kalian, saya loh, ujian. Kalau misalkan masih ada yang bingung, pasti jawabannya akan ngawur juga, akan tidak sesuai dengan pertanyaan. Ya pastinya ada sisi negatifnya, sisi positifnya ketika melakukan online maupun melakukan offline, itu tergantung dari kondisinya masing-masing. Tapi yang coba saya terangkan, saya coba jelaskan di sini adalah sedetail-detailnya seperti apa. Minimal kalian sudah tahu tuh, oh itu seperti ini prosesnya. Oh itu yang diperlukan seperti ini. Jangan sampai nihil, tidak ada sama sekali yang masuk ke kalian. Itu yang saya takutin sebenarnya. Berarti saya salah menjelaskan. Tidak sesuai dengan menjelaskan. Itu yang saya takutin. Tapi tadi, biasanya Mas Alfat yang menjawab, ternyata Mbak Faisal bisa jawab. Mbak Alisa, Mbak Manda bisa jawab. Ternyata masih sudah ada yang bisa mengerti. Bersyukur saya. Selanjut. Sekedar catatan, jika Anda menjalankan kode yang di atas tadi, akan tampil seperti ini. 01, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Seperti itu. Akan terus menerus. Nah, setelah itu akan tampil barisan kosong yang sebenarnya merupakan adalah infinity loop. Karena apa? Karena perintah printf-nya tadi dan increment-nya tadi ditulis setelah perintah continue tersebut. Benar jawaban tadi. Jawabannya Faisal sudah benar. Tidak akan pernah berhenti kecuali kita keluarkan hasil dari programnya tersebut. Nah, sampai di sini yang ditanyakan, silakan kalau jika tanyakan. Kalau masih bingung, masih boleh tanyakan. Silakan. Jangan diem aja. Saya jadi bingung kalau kalian diem aja nanti. Takutnya kalian malah ngantuk. Oke, ditanyakan tidak? Silakan. Kalian tanyakan.
Oke, saya lanjut ke kesimpulan. Perintah break maupun perintah continue adalah satu bagian dari proses perulangan. Ya. Yang satu, break itu adalah sebagai kita harus memaksa pada saat perulangan tersebut berhenti sebelum waktunya berhenti. Kita paksakan itu. Berbeda dengan continue. Continue lebih kepada apabila melakukan perintah tersebut harus berhenti. Ya. Yang dilakukan perintah continue adalah hanya melewati satu kali proses saja saat proses tersebut dilakukan atau boleh dikatakan tadi yang dikatakan dalam alpha skip-nya. Ada satu perintah yang perlu dilompati, pasti. Jadi, perintah break maupun perintah continue di sini sama-sama memiliki yang ada di perintah perulangan. Jadi, keduanya ini bisa kalian lakukan, tergantung kebutuhan kalian. Oke. Mungkin itu. Silakan mungkin tanyakan. Jadi lumayan banyak yang hadir ya. Oke, silakan yang tanyakan tidak. Sepertinya kalian kedinginan ya. Lagi di sana di tempat kalian tinggal ada yang hujan atau enggak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan kah? Tidak ada, Pak. Oh, oke. Kalau tidak ada ya saya akhiri. Terima kasih atas waktunya hari ini di pertemuan ke-10. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian materinya. Kalian bisa baca-baca materinya di e-learning, bisa kalian download. Materi semua udah ada di situ semua, tinggal kalian kalau belum mengerti boleh tanyakan ke saya. Kalau masih bingung boleh tanyakan ke saya. Untuk hari ini tidak ada tugas, nanti minggu depan ada tugas. Kemungkinan nanti saya akan jelaskan materi berikutnya di pertemuan ke-11. Sambil saya kasih tugasnya. Itu aja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Untuk absensinya udah ya. Oh, udah absen belum, Pak? Saya tadi habis dari belakang. Untuk absensinya saya foto aja seperti biasa. Oh, iya deh, ya. Saya tadi ada keperluan sebentar, maaf, Pak. Ada 19 orang ya. Iya, Pak. Oke. Selamat Oke, siang Pak. ya. Ya, oke.